saya bahas adalah pengertian ejaan. Ejaan bahasa Indonesia adalah ejaan Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Ejaan merupakan tata cara penulisan huruf, kata, dan kalimat sesuai standarisasi yang sudah disepakati dalam Kaidah Bahasa Indonesia. Ejaan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi khusus dan segi umum. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi kata, kelompok kata, atau kalimat. Secara umum, ejaan berarti keseluruhan tertentu yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahannya dan penggabungannya, yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca titik. Dari keterangan tersebut, kita dapat menyimpulkan ejaan merupakan hal-hal pencakup penulisan kata termasuk singkatan, akronomi, angka, dan bilangan, serta penggunaan tanda baca. Selain itu, juga tentang pelafalan dan peraturan dalam penyerapan unsur asli. Yang kedua, kita akan membahas tentang pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Pemakaian huruf kapital dipakai pada awal kalimat digunakan tanpa memandang kata tersebut apakah sebagai keterangan, subjek, predikat, atau objek. Contoh penggunaan huruf kapital di awal kalimat yaitu digunakan untuk penyebutan nama atau judul, digunakan untuk penulisan nama agama, kitab suci dan Tuhan, digunakan untuk penulisan gelar, digunakan untuk penulisan nama bangsa, suku dan bahasa, digunakan untuk penulisan waktu seperti hari, bulan, dan tahun, digunakan untuk awal kalimat ketikan langsung, dan digunakan untuk penulisan pangkat atau jabatan. Setelah memahami penggunaan huruf kapital, Sobat Pijar juga wajib memahami penggunaan huruf miring yang benar agar lebih mudah memahaminya. Berikut ini penggunaan huruf miring, yaitu digunakan untuk penulisan nama buku di dalam kutipan tulisan, digunakan untuk penulisan nama ilmiah, digunakan untuk penulisan daftar pustaka, digunakan untuk penulisan film, digunakan untuk penulisan link atau alamat website, dan digunakan untuk penulisan kutipan kalimat dalam buku atau pernyataan orang lain. Pemakaian tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Umumnya tanda baca yang sering digunakan yaitu penggunaan tanda baca titik, penggunaan tanda baca koma, penggunaan tanda baca titik dua, penggunaan tanda baca titik koma, penggunaan tanda baca tanya, penggunaan tanda baca seru, penggunaan tanda baca petik. Yang ketiga, saya akan membahas tentang pengertian penulisan kata. Penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. 11 penulisan kata menurut IYD. 1. Kata dasar, 2. Kata berintipan, 3. Kata depan, 4. Kata ganti, 5. Kata sandang, 6. Bentuk ulang, 7. Gabungan kata, 8. Pemenggalan kata, 9. Partikel, 10. Singkatan dan akronomi, 11. Angka dan bilangan. Yang keempat atau yang terakhir, saya akan membahas tentang penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris berdasarkan taraf integrasinya. Untuk serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama merupakan unsur bahasa sumber yang diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force major, de facto, de jure, dan lex poenitentiae, de long for long. Unsur-unsur ini digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi penulisan dan pelafalannya masih mengikuti cara asing. Kelompok kedua merupakan unsur bahasa sumber yang penulisannya dan pelafalannya disesuaikan dalam Kaidah Bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diupayakan agar ejaan diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar.